Oke, ini video kali ini saya memberikan tutorial cara menyalakan genset dari awal sampai perpindahan beban. Tapi sebelum kita melakukan menyalakan genset, ada hal-hal yang Anda harus pahami terlebih dahulu ya. Kita akan mulai dari awal. Ini kebetulan tipe genset silent ya, menggunakan genset Kamin. Nah, pertama-tama aki ya. Aki ini penting. Anda bisa lihat ini kalau aki khusus yang Kamin ini pakai 24 volt, jadi harus pakai 2 aki. Nah, kalau Anda menggunakan panel COS atau manual ya, dioperasikan secara manual, ini aki sebaiknya dilepas. Tapi kalau Anda menggunakan baterai charger, automatic baterai charger atau panel ATS, ini tidak dilepas nggak masalah ya, supaya tidak drop. Soalnya kalau tidak ada baterai chargernya, akinya ini diambil strumnya, terus lama-lama ngedrop gitu karena jarang digunakan gensetnya. Oke, kita sekarang pindah ke posisi oli ya. Oh, sebelum saya pindah ke oli, ini ada tangki solar ya. Ini isinya solar di sini, pastikan diisi lebih dari setengah tangki ya, supaya tidak masuk angin. Karena kalau gensetnya nanti masuk angin, nanti nggak bisa jalan gitu ya, harus dipompa. Oke, dan Anda harus tahu solar itu jangan menggunakan biosolar. Pastikan Anda beli solar industri atau Pertamina deck gitu ya, solar deck. Karena kalau biosolar itu mengandung minyak sawit kan, B30, jadi ada volume solar ini mengandung air lebih 30%, supaya jadi kurang bagus untuk genset gitu. Oke, ini ke sebelah sini kita coba lihat oli ya. Mana olinya? Nah, ini ada dipstick oli, Anda bisa lihat menggunakan kamera ya, mungkin ini. Nah, ini olinya, pastikan olinya ada garis, Anda perhatikan ya, jangan sampai di bawah, karena kalau di bawah nanti low oil pressure-nya kerja gitu ya. Kalau oli ini harus tahu spesifikasi setiap genset karena mungkin berbeda, tapi standarnya pakai SAE 1540W yang ada spesifikasinya CH4 atau CI4, itu yang grade-nya lebih bagus. Terus ada radiator ya. Ini bukanya ada cupnya. Saya nggak mungkin menjangkau ya, tapi saya kasih edukasi aja. Radiator ini dipastikan ada kalau airnya ya. Ini pokoknya Anda celupin, buka itu menyentuh airnya, berarti sudah oke. Ya, itu juga diperhatikan. Oke, sekarang kita ke panel genset. Nah, kalau mungkin kamera bisa mendekat, saya mau nunjukkan bahwa kebetulan genset ini menggunakan baterai charger. Nah, baterai charger di sini kita sempat pasang, ini optional sih, tidak semua genset kita pasang ya, menyala ya. Berarti bekerja otomatis baterai charger untuk mengecas aki secara otomatis. Jadi kabelnya tidak perlu dilepas supaya dia ngecas terus. Nah, ini panel ya. Anda bisa lihat menggunakan Dipsy 4520 ya. Kalau ini posisinya auto karena pakai baterai charger, jadi harus diposisikan auto. Kalau mau Anda matikan tinggal pencet stop, kalau Anda mau nyalakan tinggal pencet start. Ya, di sini ada panah naik turun untuk mengecek ampere meter, haset ya. Itu seperti kalau Anda punya kendaraan, speedometernya lah. Ya, jadi dia menunjukkan beberapa parameter. Ya, ini sudah jalan 2 jam 19 menit. Akinya tegangannya 27 volt ya, berarti oke. Ini temperaturnya ya, engine 51 derajat ya, ini parameter aja ya. Dan kalau pakai Dipsy 4520 kita bisa program untuk otomatis pemanasan secara otomatis. Jadi gensetnya bisa diprogram setiap Senin jam 8 misalkan untuk nyala 5 menit. Nah, itu bisa. Oke. Nah, kalau Anda punya genset ini manual, biasanya kalau akinya dilepas, ini di off-in semua nih MCB-nya ya. Tapi karena ini gensetnya buat standby supaya kalau ada pemadaman bisa langsung kerja, ini dinaikkan. Oke, termasuk ini MCB yang besar ini juga dinaikkan kalau mau dipakai. Tapi kalau akinya dilepas, ini diturunkan aja ya. Nah, ini emergency stop. Kalau misalkan ada tanda-tanda bahaya, misalkan asapnya atau suaranya yang tidak wajar, Anda bisa pencet dan gensetnya langsung mati. Oke, jadi kalau misalkan ini terjadi pemadaman, yang Anda harus lakukan adalah setelah semuanya dinaikkan, udah posisi naik, ini tinggal start aja. Oke, tinggal pencet start.
Kita coba ya. Nah, ini ada tanda jam pasir. Pastikan jam pasirnya hilang, baru Anda pindahkan beban. Nah, ini ada gambar piston, nanti sudah bisa dibebani. Oke, kita sekarang menuju ke ruang panel untuk memindahkan tuasnya. Oke, ini sekarang saya di panel COS ya. Kalau Anda punya genset, biasanya kan menggunakan panel COS atau panel ATS. Nah, ini Anda bisa tahu nih, kondisi PLN sedang menyala ya, lampunya indikatornya menyala, ada ampernya. Nah, anggaplah ini kondisinya PLN-nya padam ya. Jadi tadi kan saya sudah nyalakan genset di luar tadi. Kalau nyalakan genset ini masih nyala ya. Ya, ini tadi saya sudah sempat matikan sih gensetnya. Nah, kalau ini sudah genset menyala, PLN padam, ini tuas ini COS ini harus dipindahkan posisi yang kedua ya. Jadi diturunkan gitu. Jadi itu sudah dialihkan bebannya menjadi genset. Tapi kalau nanti PLN-nya sudah menyala ini, nah ini dipindahkan lagi 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi sudah diambil alih oleh PLN. Nah, ini hati-hati ya, karena rangkaian listrik ini nyetrum, mengalirkan listrik. Jadi kalau Anda pegang busbar ini ada tembaga-tembaganya ini, hati-hati karena bisa nyetrum. Oke. Nah, kalau sudah diambil alih PLN sudah kembali hidup, ya sudah, gensetnya dimatikan saja. Itu aja. Jadi kalau tutorial cara menyalakan genset sangat sederhana dan mudah. Oke, selamat mencoba.